Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengelolaan keuangan desa yang beranggotakan saya sendiri, Novita Sally Lutfiani, NPM 029, dan teman saya, Anang Prihantoro, NPM 072, yang ketiga, Bayu Baruno Putro, NPM 077, yang keempat, Radian Sahwi Janarko, NPM 078, dan yang kelima, Ayu Amanda, NPM 003. Ketentuan umum pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan yang pertama, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Yang keempat, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Yang kelima, musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Yang keenam, Badan Usaha Milik Desa. Yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang ketujuh, peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditepati oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Yang kedelapan, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang kesembilan, kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, dan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Yang kesepuluh, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang ke-11 adalah aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran, pendapatan, dan belanja desa atau perolehan hak lain yang sah. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Ke-13, pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat selanjutnya disebut pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-14 adalah pemerintahan daerah. Adalah pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang menyelenggarakan
Urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ke-15, pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang ke-16, menteri. Menteri adalah menteri yang menangani desa. Saya Anang Prihantoro, NPM 072, akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu pasal 2. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa. Kedua, pelaksanaan pembangunan desa. Ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa. Keempat, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila. Kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keenam, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, Bhinneka Tunggal Ika. Slide selanjutnya pasal 3 tentang pengaturan desa berasaskan rekoniksi hal atau keadaan. B. Subsidiaritas. Lembaga masyarakat hanya memberikan bantuan untuk memberdayakan individu agar dapat melakukan tanggung jawabnya mewujudkan diri sendiri. C. Keberagaman. Suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. D. Kebersamaan. Mengalami rasa nyaman dengan yang lainnya. E. Kegotong royongan. Bekerja sama-sama saling membantu. F. Kekeluargaan agar terciptanya hubungan damai dan tentram. G. Musyawarah, berunding atau rembuk desa. H. Demokrasi, di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. I. Kemandirian, kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri. J. Partisipasi, ikut serta dalam kegiatan. K. Kesetaraan, di mana orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. L. Pemberdayaan, di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Yang terakhir, M. Keberlanjutan. Saya Bayu Putro, NPM 18133100077 akan menjelaskan slide selanjutnya. Pada pasal 4. Pasal 4 berisi tentang pengaturan desa yang bertujuan untuk yang pertama, memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Yang keempat, mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama. Yang kelima, membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Yang keenam, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Yang ketujuh, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional. Yang kedelapan, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Yang kesembilan, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.
Selanjutnya pada slide ke-8, kedudukan dan jenis desa. Bagian ke-1 kedudukan. Pada pasal 5, desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Desa yang berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota dibentuk dalam sistem pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga desa merupakan bagian dari pemerintahan kabupaten atau kota. Dengan kata lain, pemerintah desa adalah subsistem dari pemerintahan kabupaten atau kota. Dalam menjalankan pemerintahannya, desa lebih banyak menjalankan tugas pembantuan daripada menjalankan urusan desanya sendiri. Saya Aldiansyah Wijanarko, NPM 18133100078 akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu kedudukan dan jenis desa. Bagian kedua, jenis desa. Pada pasal 6, yang pertama, desa terdiri atas desa atau desa adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia. Sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kekuatan pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Yang kedua, penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara desa dan desa adat dalam satu wilayah, maka dalam satu wilayah hanya terdapat desa atau desa adat. Bagi yang sudah terjadi tumpang tindih antara desa dan desa adat dalam satu wilayah, harus dipilih salah satu jenis desa sesuai dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya, kewenangan desa. Pada pasal 18, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Yang keempat dan kelima, hak asal usul dan adat istiadat desa. Yang dimaksud hak asal usul dan adat istiadat desa adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kewenangan desa pada pasal 19. Kewenangan desa meliputi A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. Yang dimaksud adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata, dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. B. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh
desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa. C. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. D. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pasal 20, pasal 21, dan pasal 22. Yang pertama saya akan menjelaskan pasal 20, yang berisi pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A dan huruf B diatur dan diurus oleh desa. Yang sudah dijelaskan teman saya tadi, ada pasal 19A, B, C, dan D di slide yang sebelumnya. Yang pertama yang A, kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Yang kedua yang B, kewenangan lokal berskala desa. Nah, selanjutnya ada pasal 21 yang berisi pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf C dan huruf D diurus oleh desa. Sama yang tadi di slide sebelumnya juga sudah ada dan sudah dijelaskan teman saya di pasal 19 C dan D. Ada yang C itu ada kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang D, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi semua sudah sudah ada ketentuannya ya. Terus saya akan menjelaskan pasal 22. Yang pertama ada penugasan dari pemerintah dan atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang bagaimana dimaksud dengan penyelenggaraan pemerintah desa gitu, kayak pemerintah itu punya anggaran buat pemerintah desa, jadi buat pelaksanaan pembangunannya itu gimana, terus perkembangannya itu gimana, terus pembinaan kemasyarakatan desa, biasanya kayak diadakan seminar-seminar gitu di desa-desa, jadi kayak biar mereka itu wawasannya lebih luas, karena biasanya kalau yang udah agak berumur gitu kan wawasannya kurang, apalagi di daerah yang desa-desa seperti itu gitu. Jadi biar mereka juga wawasannya luas, biar sama kayak kita yang muda-muda sekarang gitu. Terus ada pemberdayaan masyarakat desa. Jadi desa itu biasanya membentuk UKM. Nah, UKM itu diurus oleh masyarakat desa yang dibiayai oleh anggaran dari pemerintah tersebut. Nah, yang kedua, penugasan sebagai dimaksud pada ayat 1 tadi disertai oleh biaya. Nah, biaya tersebut tadi sudah saya jelaskan tadi dari pemerintah desa yang sudah dianggarkan tadi dari pemerintah gitu terus. Nah, cukup presentasi dari kelompok kami. Nanti jika ada yang mau bertanya, langsung komentar di bawah aja. Insya Allah kita akan menanggapi semaksimal kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.